warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Makassar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Salmi Putri Damayanti SPD dari UPT SMP Negeri 29 Makassar. Dan saya Ashar SPD dari UPT SPM SD Negeri Batuangin 1 Kota Makassar. Saya sendiri Muhammad Syuti Munir dari UPT SPM SD Negeri Bayang. Hadirin sekalian, mari kita saksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu Salmi? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Ya Alhamdulillah sehat walafiat. Ya dengar-dengar ini Bu mau melakukan coaching ya, betul ya Bu ya? Betul Pak. Oke, jadi di sini saya sebagai observer yang nantinya akan mengamati dan menilai Ibu dalam rubrik penilaian. Pada saat melakukan coaching itu, saya akan melihat bagaimana Ibu Salmi nanti dengan menerapkan alur tirta. Ya, di situ nanti bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, menemukan kata kunci apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian coachingnya nanti menjawab dan menanggapi apa yang Ibu Salmi sampaikan. Kemudian berikutnya juga Bu Salmi dapat menerapkan konsep dari coaching itu. Ya, adapun konsepnya itu seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu. Dan sebelumnya ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Bu ya. Baik Pak. Ya, jadi yang pertama itu dalam proses kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan yang disampaikan oleh coaching. Oke, dari ketiga kompetensi ini Bu ya, yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiga yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya lebih fokus sehingga adanya kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke. Kemudian Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu nanti dalam proses coaching ini? Baik, untuk indikator ketercocokannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan bagaimana coaching memilih rencana aksi ke depannya Pak. Iya, baik, mungkin itu saja Bu ya yang saya ingin tanyakan. Mudah-mudahan nanti pada saat melakukan proses coaching itu dapat berjalan dengan baik, dan kemudian tadi apa yang sudah kita bicarakan, hal-hal yang sudah poin-poin yang penting itu Ibu Salmi dapat terapkan pada saat melakukan proses coaching nanti. Ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Bu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Katanya hari ini Bapak mau bicara ya teman saya. Iya, betul sekali Bu. Kira-kira mau bicara tentang apa ya Pak? Kita punya waktu selama 15 sampai 20 menit Pak. Iya, betul Bu. Jadi seperti ini, saya ingin mungkin menyampaikan sesuatu tentang atau menceritakan kepada Ibu tentang bagaimana berkaitan dengan kegiatan guru di sekolah saya itu. Setelah saya melihat di sekolah itu cara mengajar teman-teman saya itu masih monoton cara memberikan pembelajarannya, sehingga masih dengan metode-metode lama seperti metode ceramah dan metode konvensional. Kemudian terkadang membuat siswa-siswa juga menjadi bosan. Nah, dalam pembelajaran ini saya ingin pembelajaran yang lebih bervariatif seperti itu. Tidak memungkiri bahwa zaman sekarang kan banyak ya perkembangan teknologi. Nah, sudah sangat besar sehingga
mungkin guru-guru ini bisa mengikuti zaman seperti itu. Baik Pak, jadi setelah perbincangan kita hari ini, kira-kira apa harapan Pak Suyuti? Iya, jadi yang saya harapkan itu Bu, sebenarnya saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya bagaimana ada perubahan dalam metode cara memberikan pelajaran bagi teman-teman guru saya itu seperti itu. Oh baik Pak, jadi ini masalah tentang penyampaian materinya Pak. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya ya seperti apa yang Pak Suyuti inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif lah. Mungkin bisa dengan metode-metode sekarang yang lagi ramai ya, seperti menggunakan quizzes, kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya, seperti itu. Paling tidak ya PowerTime juga itu sudah cukup bagus sih bagi saya. Oh jadi penyampaian materinya lebih bervariatif ya Pak. Iya. Untuk kondisi yang idealnya Pak, kita ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi rekan-rekan guru di sekolah berada di level berapa Pak? Oh iya, kalau menurut saya sih Bu, yang saya lihat dari 1 sampai 10 itu rekan-rekan guru saya itu ada di level 5 Bu, yang saya lihat. Oh jadi masih di level 5 Pak ya. Iya. Perubahan nantinya ke level berapa Pak? Nah tentunya saya berharap dari kelas 1 sampai 10 ini teman-teman saya itu levelnya mungkin bisa naik sedikit, paling tidak ya sampai di level 7 lah, seperti itu. Oh jadi Pak Suyuti mainkan level 7 ya Pak. Kira-kira ada ide atau rencana yang Pak Suyuti akan lakukan terhadap guru-guru di sekolah Pak? Sebenarnya masih saya pikirkan Bu, mungkin saya membuat pendampingan atau mentoring saja ya kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu mungkin. Oh jadi sebenarnya yang Pak Suyuti inginkan itu mentoring. Kira-kira ada strategi lain yang Pak Suyuti akan lakukan di sekolah Pak? Iya, mungkin selain mentoring tadi itu mungkin saya bisa mengkonsultasikan ke kepala sekolah untuk membuat sebuah workshop di sekolah atau pelatihan bagi guru tentang media pembelajaran di sekolah seperti itu juga. Oh berarti di sini ada dua Pak ya, metode mentoring dengan workshop atau pelatihan. Di antara kedua ide tersebut, kira-kira yang mana lebih nyaman Pak untuk diterapkan di sekolah Bapak? Sepertinya sih Bu, yang saya lihat sih kalau melihat situasi di sekolah sekarang ini metode mentoring yang lebih tepat mungkin yang bisa saya gunakan Bu, mengingat banyak kondisi-kondisi, melihat kondisi guru yang ada di sekolah masih banyak yang senior, sehingga ya mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan saya memberikan workshop, karena kan melihat itu kan membutuhkan biaya yang besar, kemudian juga membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Oh jadi Pak Suyuti menginginkan metode mentoring saja Pak ya. Kira-kira kapan Pak Suyuti akan melakukan metode tersebut? Mungkin secepatnya sih Bu, paling tidak ya minggu depan mungkin bisa saya melaksanakan itu, tapi secara bergiliran seperti itu. Oh jadi rencananya Pak metode tersebut akan dilakukan minggu depan. Adakah yang bisa membantu Bapak untuk melakukan kegiatan tersebut? Iya betul, saya di sekolah mungkin bisa meminta bantuan teman saya mungkin mampu, kayak seperti Pak Asa, kemudian Ibu Rani yang mungkin bisa membantu saya karena mereka itu tahu dalam materi-materi pembelajaran atraktif seperti itu. Oh jadi Pak Suyuti akan melakukan kolaborasi bersama dengan teman-teman di sekolah Pak ya? Iya benar sekali, itu yang mungkin yang saya lakukan Bu. Jadi saya berkolaborasi untuk melakukan mentoring kepada teman-teman, berkolaborasi dengan teman-teman yang mampu memberikan pembelajaran atraktif bagi rekan-rekan yang mungkin masih monoton cara pembelajarannya seperti itu. Baik Pak, kita sudah berada di sesi sesi
berada di akhir perbincangan hari ini. Saya tidak sabar lagi Pak mendengar cerita-cerita Pak Suyuti ke depannya. Apakah Pak Suyuti berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan, tapi mudah-mudahan Pak Suyuti bisa melakukan perubahan tersebut. Tapi sebelumnya kira-kira Pak Suyuti apa yang Pak Suyuti dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah, selama kita berbincang pada hari ini saya mendapatkan banyak gambaran ya Bu ya, banyak masukan, ya banyak bagaimana solusi saya bisa membantu teman-teman guru-guru di sekolah supaya bagaimana dia melakukan pembelajaran yang lebih variatif, yang lebih atraktif untuk lebih berkembang lagi mengikuti zaman yang seperti sekarang, seperti itu. Baik Pak, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ke depannya dan bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Suyuti. Terima kasih banyak Pak, dan saya akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu. Ya, alhamdulillah Bu ya, tadi sudah melaksanakan proses coaching dan saya amati itu sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat proses coaching? Baik Pak, alhamdulillah. Tadi saya sudah melakukan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tersebut, tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan Pak. Iya, jadi kalau sebagai observer itu tadi saya sudah melihat sangat bagus, sudah menjalankan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Ya, kemudian pada saat coaching tadi itu sudah melakukan identifikasi permasalahan yang ada pada coach, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach tadi itu mampu untuk memberikan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan tadi juga sudah menerapkan saya lihat prinsip dari coaching itu. Ya, jadi apa yang tadi Ibu lakukan itu sudah sangat bagus. Namun ada pertanyaan satu lagi dari saya. Kira-kira untuk kedepannya itu nanti kita mau kembangkan kompetensi yang seperti apa? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan permasalahannya Pak. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Jadi tadi padahal sudah menerapkan proses Tirta itu dengan baik, namun Ibu Salome ingin lebih menggali potensi daripada coach ini dengan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Ya, semoga nanti kedepannya itu lebih baik lagi, dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Tentunya saya harapkan saya ingin mendengarkan ya lebih banyak pengalaman dari Ibu, dan kemudian nanti bisa melakukan proses coaching itu di sekolahnya Ibu lagi. Jadi saya kira begitu saja Bu dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam dan bahaya guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.